Tanggal 7 Februari 1989, di sebuah dusun kecil bernama Talangsari, Lampung Timur, terjadi sebuah peristiwa yang meninggalkan luka mendalam dalam catatan sejarah Indonesia. Di tempat yang kini tampak damai, dulu pernah terjadi bentrokan antara aparat negara dan warga sipil yang dituduh sebagai kelompok ekstrim. Pemerintah saat itu menilai kelompok pimpinan Warsidi, seorang tokoh agama setempat, sebagai ancaman terhadap ideologi Pancasila. Tapi bagi warga, kelompok itu hanyalah sebuah komunitas yang ingin hidup damai dan memperdalam ajaran agama Islam. Ketegangan pun memuncak. Aparat melakukan operasi besar-besaran, rumah-rumah dibakar, banyak warga yang tertembak, dan ratusan lainnya ditangkap tanpa proses hukum yang jelas. Setelah peristiwa itu, pemerintahan Orde Baru segera membentuk narasi resmi bahwa insiden ini adalah tindakan tegas terhadap gerakan yang menentang negara. Namun, di balik narasi itu tersimpan kisah penderitaan panjang, keluarga yang kehilangan orang terdekat, anak-anak yang tumbuh tanpa orang tua, dan warga yang hidup dalam ketakutan, serta stigma selama bertahun-tahun. Setelah reformasi 1998, ketika pintu demokrasi mulai terbuka, kasus Talangsari kembali diperbincangkan. Komnas HAM melakukan penyelidikan dan menyimpulkan bahwa peristiwa ini termasuk pelanggaran HAM berat. Namun, meski sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung, kasusnya tak pernah benar-benar ke pengadilan. Negara sempat berjanji akan melakukan penyelesaian non-yudisial, namun bagi korban, langkah itu hanya terasa seperti formalitas. Mereka menilai rekonsiliasi yang ditawarkan pemerintah hanyalah bentuk pengakuan tanpa keadilan yang nyata. Tidak ada pertanggungjawaban hukum, tidak ada pemulihan, dan tidak ada pengakuan yang setara dengan luka yang mereka alami. Dan dari sinilah beberapa pertanyaan penting muncul yang masih relevan hingga kini. Kenapa keadilan Talangsari masih tertunda setelah lebih dari 3 dekade lamanya? Apakah rekonsiliasi yang dijalankan pemerintah benar-benar tulus, atau hanya sekedar untuk menutupi kasus tanpa adanya tanggung jawab? Dan bagaimana pandangan para korban terhadap keadilan dan perdamaian yang dijanjikan negara? Serta apa aja hambatan politik dan hukum serta sosial yang ngebuat kasus ini sulit untuk diselesaikan secara adil. Jadi, sebagai mahasiswa sejarah, saya mencoba gimana menelusuri peristiwa ini bukan hanya dari dokumen resmi, tapi jadi dari sisi manusianya juga yang terdampak. Jadi, saya itu akan menggunakan sumber dari laporan Komnas HAM, arsip-arsip media tahun 98 atau 1989, dan laporan organisasi HAM seperti Kontras, serta kesaksian langsung para korban dan keluarga. Jadi, sumber yang ingin saya pakai itu untuk penelitian tragedi Talangsari itu yaitu laporan Komnas HAM, arsip media tahun 1989, laporan organisasi HAM yang di koran-koran, terus itu datang mungkin ke lokasi utamanya itu di Desa Talangsari, Kecamatan Wajopara, Lampung Timur. Nah, kenapa harus datang ke desanya langsung dan wawancara langsung di lokasi terjadinya? Jadi ini kalau kita datang ke sana tuh bakal ngebantu untuk ngedapetin cerita yang gak tertulis di dokumen resmi, serta kita tuh ngedapat pengalaman pribadi, terus itu pandangan mereka tentang keadilan dan rekonsiliasi itu gimana. Serta nanti mungkin akan dibantu oleh sumber sekunder yang dikumpulin dari artikel-artikel dan lainnya.